Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Seta, podcastnya anak sosial ekonomi pertanian. Nah, di sesi kali ini nih kita akan membahas proker yang sudah dilaksanakan oleh Hima Seta beberapa hari yang lalu ini sudah dilaksanakan ya. Proker itu adalah proker Ormas Seta, yaitu pengkaderisasian. Nah, langsung aja nih biar kita nggak lama-lama kita kenalan dengan narasumbernya. Di sini yang pertama ada Mas Wahyu Sanjaya sebagai Ketua Umum Hima Seta. Say hi Mas Wahyu. Halo. Ya, selanjutnya ada Mas Helga Saputra yaitu Kepala Bidang 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Silakan Mas guys. Hai. Oke. Dan yang terakhir nih ada anggota Bidang 2 juga yaitu ada Mas Akbar Yoga. Silakan say hi Mas. Oke, Islami. biar lebih cepat nih kita akan membahas tentang apa sih itu Ormas Seta. Nah kayak gitu. Oke, sebelumnya tadi kan cuma memperkenalkan aja nih ya Mas ya. Sekarang bisa lebih kenalan lebih dalam dong. Dari setiap mas-masnya nih kayaknya ganteng-ganteng semua. Oke, yang pertama silakan untuk Mas Wahyu Sanjaya. Ya, oke. Ganteng gak ya? Iya, ganteng. Siap. Ini kenalan lebih dalam gitu kan ya. Tapi berarti kalau ada pepatah bilang itu tak kenal maka tak sayang. Oh. Jadi teman-teman kalau udah kenal Dalam banget. kenal sama aku ya. Harus sayang. Jangan susah. Ya kalau sayang ya nggak apa-apa juga. Jadi kenalkan, namaku Wahyu Sanjaya gitu ya. Biasa dipanggil Wahyu, asalnya dari Kota Probolinggo. Dan aku dari agribisnis angkatan 2018. Oke, ya, masih muda kelihatannya masih muda. 18 itu masih muda. Oh gitu ya. Bukan 18. Ya, bagus. Ya, selanjutnya nih dari Mas Helga, silakan memberikan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih untuk Mas Rian ya. Di sini mungkin langsung saja kenalin nama aku Helga Saputra. Nah, di sini kebetulan diamanahi selaku Ketua Bidang 2 yaitu SDM di Masita ini. Terus aku sendiri berasal dari Blitar ya. Dari Blitar, nanti teman-teman bisa ke Blitar. Promosi sekalian Promosi Mas. dong. Promosi. Oke. Karena oke. Jadi itu sedikit kenalan dari aku mungkin Mas Rian. Ya, terima kasih ya. Ini adalah Mas Helga ya, ini kabitnya Bidang 2. Oke. Banyak fansnya. Oh, banyak fansnya Banyak fansnya, ternyata. Banyak banget. Oke, kalau baru sekarang sudah kenal dengan kabitnya. Nah, sekarang nih anggota Bidang 2 nih, dari Mas Akbar Yoga ya. Silakan. Iya, terima kasih buat Mas Rian. Langsung aja perkenalkan, nama aku Akbar Yoga Pratama, asal dari Jember, Prodi Agribisnis angkatan 2019. Di sini aku sebagai anggota dari bidang 2 sekaligus kemarin sebagai penanggung jawab proker Ormas Seta. Kembalikan Mas Rian. Oke, terima kasih ya. Ya, ngomong-ngomong nih tentang proker Ormas Seta. Mungkin dari teman-teman ada yang lupa atau gimana atau bahkan ada yang nggak tahu nih Ormas Seta itu apa. Tolong bisa jelaskan dong Ormas itu seperti apa sih? Gimana? Mas Wahyu mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Kayaknya Mas Helga aja. Oke, saya silakan ke narasumber saya nih. Sekali ya kamu ya. Ormas Seta itu apa sih sebenarnya? Kan dia salah satu kabitnya gitu. Prokernya kan dari dalam. Ya, siap. Oke. Jadi Ormas Seta sendiri ini merupakan salah satu program kerja dari Ormas Seta ya, khususnya dari bidang 2 di sini. Nah, Ormas Seta ini adalah salah satu program kerja yang dimana tujuannya sendiri adalah pengkaderan untuk anggota muda Ormas Seta sendiri, khususnya dari angkatan 2020 dengan teman-teman mahasiswa yang belum ikut Ormas Seta pada tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi istilahnya di sini adalah kegiatan orientasi mahasiswa khusus dari himpunan sosial ekonomi pertanian atau Ormas Seta sendiri. Kayak gitu mungkin sedikit terkait dengan apa seputar Ormas Seta itu Arya. Oke, terima ada kasih. tambahan juga dari Masih cukup Oke, dulu ya. cukup. Masih malu-malu. Ya, tadi kalau disebutkan Ormas Seta ini adalah sebuah proker ya. Nah, proker ini gimana sih pelaksananya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab? siapa nih? Bebas dong, silakan. Ya, bagaimana nih proses pelaksanaan dari Ormas Seta itu sendiri? Sebenarnya kalau tanya proses gitu ya. Prosesnya sebenarnya ini kan kegiatan Ormas Seta biasanya dilakukan secara offline gitu ya. Dari tahun ke tahun Ormas Seta itu dilaksanakan secara offline sebelum adanya pandemi. Tapi karena di tahun ini kita
terganjal ataupun terhalang oleh adanya pandemi COVID ini, akhirnya kita memutuskan untuk kegiatan Ormas ETA ini dilakukan secara online atas hasil keputusan bersama gitu. Tapi meskipun acara ini dilakukan secara online, tetap kita dari panitia gitu ya, di mana panitia ini ada pengurus dari Himas ETA dan juga teman-teman anggota dari angkatan 2018 dan juga 2019. Di situ kita mengkonsep gimana acara ini bisa tetap terlaksana di keadaan online, dan apa pengetahuan serta wawasan yang kita berikan nanti kepada adik-adik kita itu bisa benar-benar melekat pada mereka semua ya, pada angkatan 2020 terutamanya gitu ya. Meskipun di kegiatan ini juga ada yang seperti tadi udah dibilangkan Mas Helga, ada beberapa angkatan yang emang di tahun sebelumnya itu nggak ikut, pada tahun ini ikut gitu ya. Tapi ini emang difokuskan untuk teman-teman angkatan 20, karena teman-teman angkatan 20 ini emang masih belum pernah ikut perkuliahan, tahu yang namanya perkuliahan secara offline seperti itu. Oke, ya cukup seru ternyata ya Ormas ETA ini yang dijelaskan oleh mas-mas di sini. Sangat seru. Kalau offline seru. Nah ini nyambung pertanyaannya ini. Kan Ormas ETA itu kan yang saya tahu ya Mas ya, itu kan dilaksanakan secara offline selama ini. Nah dalam keadaan pandemi gini kan diajarkan secara online gitu Mas ya. Nah itu lebih seru mana sih Mas, antara online ataupun offline Ormas ETA ini? Kalau seru sepertinya nggak ada yang seru ya. Coba ini ada yang mau cerita ya. Oh, Masih tak paling terakhir kan ya? Ini salah satu Ini bisa cerita. teman kita yang banyak fans. Ya bagaimana nih ya, kita langsung aja nih ya tanya ke Mas Akbar Yoga, nah sebagai PJ-nya. Sini nih Ormas ETA kan tahun ini dilaksanakan secara online ya Mas. Nah itu gimana sih Mas? Apakah ada keseruan atau lebih seru malah daripada yang offline gitu? Gimana sih ketika menjalankan Ormas ETA ini? Ya, terima kasih Mas Rian. Sebenarnya kita akan kilas balik ya ke masa saya waktu itu. Oke, silakan. Ormas ETA secara offline. Saya tuh merasakan jika kita melaksanakan secara offline ini kedekatan antar sesama ini terasa. Kan tujuan dari Ormas ETA ini kan mengenalkan kita kepada prodi, kepada himpunan, juga kepada sesama anggota. Nah, kalau misal kita melaksanakan secara offline itu kedekatan kita ini semakin terasa. Emosionalnya Mas ya. Ya, adanya kita bercakap-cakap itu membuat kita tuh semakin dekat. Lalu untuk memilih seru mana daripada kita melakukan offline atau online, saya sendiri belum merasakan online ya. Tapi dari ceritanya anak 20 yang barusan kemarin online, sepertinya lebih seru saat offline. Oh, karena pergerakan kita tuh banyak sekali gitu. Tugas-tugasnya juga menantang gitu. Oke, nah di sini nih sudah disimpulkan kan, berarti bagaimanapun kegiatan Ormas ETA ini harus tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi juga terlepas itu sama saja, tapi memiliki keseruan masing-masing lah ya Mas ya, antara online dan offline ini. Nah, oke, berbicara tentang kegiatan online nih, kan sekarang kan semuanya serba online sih Mas ya, dilakukan di rumah masing-masing, terus harus social distancing dan segala macam. Nah, ketika melaksanakan Ormas ETA ini secara online, itu ada kendala nggak sih Mas dalam pelaksanaannya? Mungkin saya jawab Mas Rian ya. Iya, silakan. Untuk kendala dari Ormas ETA sendiri itu ya sudah sangat jelas, karena mobilitas kita ini terbatas sehingga kita melaksanakan secara online. Nah, dengan sistem online ini di dalamnya itu terdapat masalah-masalah yang terjadi, seperti kuota kita yang terbatas karena kita mengeluarkan banyak biaya, lebih banyak biaya lah daripada yang offline. Lalu tentang sinyal di daerah masing-masing, kita kan belum tahu nih teman-teman dari mana aja, daerah seperti apa, sinyalnya seperti apa. Jadi untuk melakukan Ormas ETA secara full itu mungkin susah dilakukan, karena mungkin kadang dari peserta ini terkendala sinyal, jadi sehingga akan keluar dari room lalu tidak bisa memahami sedikit penjelasan saat dia keluar dari room seperti itu. Ya, bisa dibilang kendalanya nggak jauh dari sistem ya Mas ya. Ya, benar sekali. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya tangkap nih ya, kegiatan antara kegiatan offline dan online itu memiliki keseruannya masing-masing dan juga memiliki kendalanya masing-masing. Nah, kan Ormas ETA ini sudah dilaksanakan ya Mas ya. Nah, kalau sebelumnya tuh ketika dilaksanakan itu, apa sih harapan yang ingin dicapai oleh teman-teman
baik maupun peserta, panitia ataupun dari ketua umum sendiri itu harapannya apa sih kok sampai diadakan Ormaseta ini Mas? Harapan. Saya ini nggak mau ngasih harapan gitu. Wah, berat Mas. Gak punya harapan ya. Nggak punya harapan saya di sini ya. Oke. Susah ini kalau masalah harapan gitu. Tapi kalau mungkin dari saya sendiri gitu ya, selaku ketua umum gitu, untuk harapannya sebenarnya banyak gitu. Terutama untuk teman-teman angkatan 2020 gitu, yang udah melaksanakan kegiatan Ormaseta meskipun secara online. Harapannya ketika acara Ormaseta ini dibuat, dilaksanakan, apapun wawasan, ilmu ataupun pengetahuan yang udah kita berikan dari kami panitia kepada teman-teman angkatan 20 itu benar-benar bisa melekat ya, di dalam diri masing-masing teman-teman semua angkatan 2020. Karena apa? Ketika kita nggak bisa mengingat itu semua, itu suatu hal yang apa ya, bisa dibilang berarti acara kita gagal gitu. Secara nggak langsung acara kita gagal karena kita nggak bisa mendidik ataupun membuat adik-adik kita ngerti tentang apa itu agribisnis, apa itu tentang himpunan kita ya, Himaseta gitu. Itu menurut saya udah kita gagal gitu sebagai pengurus. Cuman harapan saya juga pada teman-teman benar-benar gitu di apa yang udah diperoleh ketika acara Ormaseta itu berlangsung benar-benar ditaruh di dalam dirinya masing-masing, introspeksi diri masing-masing, apakah aku ini udah benar gitu, apakah aku sebagai mahasiswa agribisnis udah benar-benar cocok gitu buat jadi mahasiswa agribisnis itu. Karena di sini sebenarnya emang gitu ya kegiatan Ormaseta itu penting karena sertifikatnya itu penting buat kita ketika nanti kita mengikuti wisuda ya, salah satu syarat itu. Tapi di sisi lain itu ada satu hal yang lebih penting di mana kesolidan loyalitas teman-teman kepada himpunan itu benar-benar ditunjukkan gitu. Ketika teman-teman udah selesai Ormaseta ya, ketika kita harapanku ketika dari Himaseta buka oprek, membuka kegiatan-kegiatan untuk apa ya, program kerja, teman-teman bisa lah ikut ke dalam panitiaan kita, bantu kita juga gitu ya. Karena kan ini yang namanya kita berkuliah gitu ya, selalu ada pengganti gitu. Dari kita angkatan 16 ada Mas Yoga 19, ada teman-teman juga yang angkatan 20, ini kan selalu berganti gitu setiap tahunnya. Nggak mungkin yang dari angkatan 18 gitu. Ya, Staf regenerasi ya Mas itu ya. aja gitu ya. Regenerasi ya. Gak lulus kita nanti ya. Lulus ya, bener-bener. Sedangkan kita kan udah semester 6 gitu ya. Udah sebentar lagi udah mau fokus ke Tugas akhir. tugas akhir, kita skripsi, gitu, KKN, magang dan sebagainya. Ya kita butuh generasi baru buat Himaseta gitu. Dan harapanku itu ke teman-teman semua itu angkatan yang 20 dan juga angkatan 19 juga sih sebenarnya, cuman karena angkatan 20 ini yang benar-benar baru gitu ya, benar-benar harus kita buat mereka ini kompak, solid dan lain sebagainya. Itu harapanku ke mereka seperti itu. Jadi jangan teman-teman berpikiran untuk kita berkuliah di sini ini secara pribadi gitu. Tapi benar kita harus bisa apa ya, bersosialisasi juga kepada yang lainnya. Meskipun ini semua masih online ya. Ada kalanya, ada saatnya nanti teman-teman semua offline lagi. Insya Allah gitu ya. Insya Allah sih seperti itu. Insya Allah sudah depan. Oke. Sudah depan. Amin. Kita amin sama aja. Ya, jadi seperti itu harapannya sangat dalam sekali. Pertama harapan bagi anak-anak baru, anak-anak angkatan 2020. Nah, kegiatannya kan selesai sih Mas Ormaseta. Nah, selanjutnya di sini apakah dari angkatan 2020 nih memiliki kelanjutan dari adanya Ormaseta itu sendiri? Misalkan tetap ingin mengembangkan anak-anak 2020 ini agar lebih menanamkan loyalitas kepada himpunan dan menjaga solidaritas teman-temannya masing-masing. Dari Ormaseta ini apakah masih ada output lagi sih Mas untuk melanjutkan mereka gitu? Mungkin ya Mas Helga atau Mas Yoga bisa menjawab. Ini ada ditunggu-tunggu jawabannya. Oh, banyak fansnya soalnya. Oh, banyak fansnya Banyak, ternyata Mas Enggak, Helga ini. enggak ada. Oke dah, di sini berlanjut tadi ya. Ya. Sebenarnya program kerja dari bidang 2 sendiri ada salah satunya ada Ormaseta dan pasca Ormaseta. Nah, kita tadi sudah banyak mengulas terkait dengan Ormaseta itu sendiri. Namun di sini tadi seperti disinggung ya, apakah ada kegiatan lagi untuk khususnya untuk anggota baru lah, istilahnya anggota baru dari
Himaseta itu sendiri. Jadi program kerja yang akan mereka lakukan ini adalah kegiatan pasca Ormaseta, yang mana dalam kegiatan itu, lingkup dari kegiatan itu adalah khusus dari anggota biasa Himaseta. Jadi teman-teman angkatan 20 bersama dengan teman-teman mahasiswa yang baru mengikuti Ormaseta, di situ mereka membuat acara yang mana acara itu khusus dari mereka sendiri dan untuk mereka, kayak gitu. Jadi istilahnya keberlanjutan dari Ormasita sendiri ya, maksudnya ya. Di situ baik nanti melatih kedekatan mereka, komunikasi, kemudian juga solidaritas, loyalitas mereka terhadap himpunan maupun program studi. Nah, di situ lebih diasah kembali, sehingga karakter-karakter mahasiswa yang teguh, kemudian juga saling menghormati, di situ lebih terbentuk lagi, kayak gitu. Misalnya terjalin lebih harmonis lah, kayak gitu Mas Rian. Oke, jadi sepenangkapan saya nih ya. Jadi ketika di Ormaseta itu mereka diberikan bekal. Nah, ketika di pasca Ormaseta ini mereka bisa dibilang mengimplementasikan ya Mas Iya, ya, benar, apa yang benar sudah sekali, mereka benar dapatkan ketika kegiatan Ormaseta itu. Nah, kegiatan paskanya mereka nanti ini apakah masih tetap dibimbing oleh kakak-kakak dari pengurus ataupun kakak-kakak angkatan lain gitu Mas? Oh, Iya. itu pasti ya. Hmm. Ini kan kegiatan pasca Ormaseta, sebenarnya ini program kerja gitu dari Himaseta sendiri. Cuman dari panitianya sendiri itu dari angkatan 2020, karena mereka kan udah dibekali, udah harus mengimplementasikan apa yang mereka udah dapat di Ormaseta. Kita juga dari dari pengurus itu membimbing lah, intinya kita selalu memantau mereka juga gitu, perkembangannya sampai mana. Kami di sini juga ada SC gitu ya, sharing komite, bukan steering komite. Jadi kami dari pengurus sedikit membebaskan gitu ya, buat mereka berkreasi, berinovasi atas apa yang akan mereka laksanakan, kegiatan apa yang akan mereka lakukan gitu ya. Itu untuk diri mereka sendiri, untuk angkatan mereka sendiri, dan terutama untuk orang-orang di luar sana gitu, yang nantinya ilmu apa yang bisa mereka berikan juga kepada masyarakat luas gitu, seperti itu. Oke, ternyata luar biasa banget nih acara Proker Ormaseta dan Ormaseta, Pasca Pasca. Ormaseta. Ya. Nah, terakhir nih sebelum kita akhiri di sesi pertama ini, mungkin ada pesan gitu Mas kepada anggota 2020, entah itu buat mereka sekarang ataupun buat mereka ke depannya, terutama untuk regenerasi anggota Himaseta itu sendiri. Mungkin ada pesan dari setiap mas-masnya nih, kayaknya nih Pesan ada untuk semua ada yang menyampaikan pesannya nih buat Personal, 2020. kalau personal, apa- kalau personal apa seluruhan ya? Apa Kalau personal nih sepertinya gimana ada ya? maksud-maksud tertentu ini kayaknya. Ya, Masuk bisa kayaknya. jadi. masih yoga ini, masih yoga pasti. Mungkin secara ini Mas, untuk angkatan mereka nih, untuk kedepannya seperti apa sih? Angkatan 20 gitu ya. Ya, mereka ini masih baru hitungannya Mas itu. Karena emang angkatan 2020 sebenarnya masih baru gitu ya. Meskipun mereka udah sekarang semester 2 gitu. Masih baru dan belum pernah melaksanakan perkuliahan secara apa ya, offline. Mungkin pesanku buat angkatan 20 gitu. Semoga teman-teman tetap bisa sabar gitu ya menghadapi ini semua masa pandemi gitu. Apa ya, banyaknya tugas, entah itu tugas praktikum maupun dosen, ya teman-teman harap sabar gitu. Ada kalanya teman-teman bakal merasakan lebih apa ya, lebih sibuk mungkin ya, nggak tahu lebih sibuk Lebih atau terpacu mungkin- juga ya. ya, Mas, ya. Tapi sibuknya jangan dibuat beban gitu ya, jangan terlalu dipikir tapi dijalani gitu. Nanti ketika teman-teman udah berlanjut lagi, insya Allah teman-teman banyak gitu ilmunya. Setelah teman-teman nanti offline, insya Allah teman-teman bisa ketemu antara angkatan, bukan hanya angkatannya sendiri tapi juga angkatan 19, 18, 17, 16, bahkan mungkin masih bisa lihat yang angkatan 18 juga. Di situ aku berpesan buat teman-teman selalu jaga silaturahmi gitu antar angkatan, karena ketika kita nggak punya relasi gitu dalam perkuliahan itu kita akan kesulitan gitu. Terus juga buat teman-teman yang ini kan ada dua gitu ya, bisnisnya ada yang dari Jember dan juga Bondowoso. Aku juga berpesan buat kedua ini ya, yang dari Jember sama Bondowoso, tetap jaga komunikasi juga ya. Meskipun beda, meskipun kita ada di Jember dan juga Bondowoso, tapi tetap kita sama ya, berbisnis. Tuh. Itu sih kalau pesanku buat teman-teman semua yang angkatan 2020.
Kalau personal boleh nggak? Wah, sepertinya di skip dulu ya Mas ya. Iya. Kan pesan terlebih dahulu untuk secara angkatannya mereka kan dulu. Ya, seperti itu dari Mas Wahyu. Dari Mas Alga mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan apa gitu. Ini Mas Akbar ini udah keburu mau nyampein pesen. Oh, iya. Siapa dulu nih? Mas Akbar dulu mungkin. Ya, mungkin bisa saya dulu Mas. Silakan. Uh, pesan-pesan buat angkatan 20 mungkin ini ya, karena kalian belum pernah ketemu secara online sebagian besar, secara offline sebagian besar, mungkin nanti ketika kalian ketemu secara offline bisa sering-sering kumpul dan berbincang-bincang lah agar solid sama layarnya kalian ini terbentuk gitu, karena itu akan terbentuk seiring kalian sering bertukar pikiran. Mungkin untuk selanjutnya juga aku harap kalian bisa beradaptasi dengan perkuliahan juga, proker-proker himpunan yang akan dilaksanakan dan tidak meninggalkan ibadah juga perkuliahan kalian. Sangat sekali dari Mas Akbar juga. Sangat top sekali ya. Ya, bisa dibilang segitu. Ya, terakhir ya dari Mas Helga itu sendiri. Silakan Mas Helga. Oke. Jadi sebenarnya keseluruhan pesan-pesan itu sudah disampaikan Mas Wahyu sama Mas Akbar sih sebenarnya. Cuman di sini aku cuma sedikit saja pesan-pesan buat angkatan 20 dan teman-teman anggota biasa yang baru. Nah, di sini lebih kepada kita menjaga silaturahmi antar angkatan, karena itu sangat perlu sekali ya. Karena kita di sini juga masuk dalam program studi agribisnis yang mana kita harus saling membantu antara satu angkatan dengan angkatan yang lain. Nah, dari situ kita bisa mengambil titik tengah bahwasanya keharmonisan yang paling penting adalah ketika kita saling menghargai, saling membantu satu sama lain dan saling mencintai. Itu dari saya. So deep sekali ternyata. Oke. Ya, begitulah. Juara lomba puisi. Oh, Puisi satu desa. Iya, satu desa pernah. begitulah sekelumit cerita yang telah dilaksanakan oleh kakak-kakak dari panitia dan juga dari pengurus yang telah melaksanakan kegiatan Ormaseta. Nah, untuk selanjutnya kita akan menunggu nih hasil dari kegiatan mereka Ormaseta. Dan selanjutnya itu ada kegiatan namanya Pasca Ormaseta. Oke. Jadi demikian untuk sesi pertama kali ini. Nanti akan ada sesi lanjutan yang kita akan berbahas lebih dalam lagi dengan anggota Kerat 2020 tentang acara Pasca Ormaseta kita. Pasca Ormaseta mereka gitu. Terima kasih untuk Mas Wahyu, Mas Elga dan juga Mas Akbar Yoga yang sudah menyempatkan waktunya dan sharing-sharing nih terkait program yang sudah dijalani yaitu Ormaseta. Oke, cukup sekian dari kami berempat. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon dulu ya. Jargon dulu dong. Boleh jargon dulu dong. Siapa nih mungkin? Dari ketua himpunan dong. Oke. Ya, teman-teman di sini bisa mengikuti juga selama mengikuti Jadi kalau kegiatannya. misal ini kan nggak dilihat, mungkin yang lihat juga ada mahasiswa baru lagi gitu ya. Karena kita udah dapat adik baru lagi. Oh iya dong, iya. Angkatan Oh 2021. iya, ternyata kita ada lagi. Siapa tahu ini ditonton juga kan. Ya, bisa jadi. Mungkin bisa jadi motivasi mereka, Iya, Mas. motivasi. benar. Ketika Biar nanti lebih semangat gitu. Iya, seperti Biar itu. mau saya tahun depan. Jadi kalau misal aku nanti bilang Himaseta, teman-teman semua bilang sosek. Oke. Ya. Sambil mengepalkan tangan. Oh, ada gayanya juga ya, Mas? Iya dong, Oke, harus siap, semangat siap. gitu. Masih ada kayaknya. Himaseta. Apa kata? Sosek. Himaseta. Sosek. Himaseta. Sosek. Ya, terima kasih. Kembali lagi di podcast podcastnya anak sosial ekonomi pertanian. Nah, kalau tadi ini kita kan sudah membahas lebih banyak nih Ormaseta dengan pengurus, kakak pengurus dan juga kakak panitia perwakilan. Nah, sekarang ini kita akan membahas setelah dari Ormaseta tuh ada apa sih? Ada apa sih? Nah, di sini kita kedatangan narasumber langsung dari anak agribisnis angkatan 2020, yaitu ada Mbak Renata, juga ada Mbak Irfa. Oke. Biar lebih cepat nih, kita langsung kenalan lebih dalam aja mungkin langsung ya kepada Mbak dua ini yang ada di sini nih. Mungkin dari Mbak Renata dulu bisa berkenalan lebih dalam lagi, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas ya. Perkenalkan, nama aku Renata Yuliantika, berdomisili Jember, dari Agribisnis Angkatan 20, Fakultas Pertanian Universitas Jember. Terima kasih Mas. Oke, itu loh Mbak Renata namanya ini.
Selanjutnya ada Mbak Irfa nih, silakan memperkenalkan lebih dalam lagi. Hai, nama aku Irfa Nurianti, bisa dipanggil Irfa, dari program studi agribisnis angkatan 2020 Universitas Jember. Nah, domisili aku sendiri tuh aku ada di Banyuwangi. Nah, buat teman-teman yang ada di Banyuwangi nih, boleh nih kalau mau main ke Banyuwangi, hubungin aku aja. Oh, Mbak Banyuwangi. Kalau Banyuwangi kayaknya Osing ya Mbak, kalau nggak salah ya Mbak. Iya. Ya, Osing ya, oke. Nah, kalau tadi kan di sesi sebelumnya kan sudah membahas lebih banyak nih tentang ormas itu seperti apa, kegiatannya ini manfaatnya untuk apa, dan tujuan juga seperti apa. Nah, di kegiatan sebelumnya juga, di sesi sebelumnya itu dari kakak-kakak pembina, dari kakak-kakak pengurus dan juga kakak panitia tuh ada harapan yang lebih untuk teman-teman angkatan 2020 ini. Nah, untuk bisa lebih ada ikatan lagi nih, mungkin dari adik-adik 2020 ini ada tanggapan nggak sih tentang harapan yang sudah diinginkan oleh kakak-kakak pengurus gitu? Silakan mungkin. Mungkin Rena dulu ya. Baik, saya akan menjawab tentang harapan dari kakak-kakak panitia yang sebelumnya. Nah, yang pertama kan untuk tentang solid. Nah, dari sekarang kan masanya itu masa pandemi. Kita semua itu virtual Zoom dan berupa online semua tanpa tatap muka langsung dengan dosen, dengan teman-teman. Nah, dari sifat solid itu kita itu membangun solid itu dengan gini caranya. Kita tuh ada acara pasca ini kayak ya Kak ya. Acara pasca ini membuat kita untuk solid. Bagaimana kerja keras kita, kerja sama kita itu bagaimana sih dari si acara, si humas, Setiap masing-masing panitia ya setiap. si masing-masing. Nah, di situ kita itu membentuk sebuah kepanitiaan. Nah, dari situ kita itu kayak membangun kesolidan kita, Mas. Nah, itu tentang yang loyalitas. Nah, tentang loyalitas ini sendiri kan itu sebuah program kerja dari himpunan. Nah, itu harus terlaksana dan harus diikuti dari angkatan agribisnis 2020. Nah, dari ini angkatan 2020 ini kan acara selanjutnya itu pasca Ormaseta. Ya. Dari ini kita itu membuat suatu tema, Kak, dari pasca Ormaseta itu. Selanjutnya bisa ditambahin dari Irfa mungkin? Mungkin dari aku nambahin sedikit ya yang Ya, dari silakan. Rena. Ya, sama sih yang saya disampaikan sama Rena. Harapan dari kakak-kakaknya yang pengurusnya itu dari kakak-kakak panitia yang mengharapkan bahwa kita itu juga solid dari angkatan 2020-nya. Karena kan kita juga bertemunya itu cuma via Zoom aja. Ya, Zoom aja, belum ketemu langsung ya. Iya. Kita bertemu sama teman-teman yang offline aja mungkin kemarin waktu pengambilan alamater gitu. Oh, sempat kalian ketemu? Kita sempat ketemu. Gitu. Kita sempat jargon juga loh Kak di depannya apa itu di gedungnya di Kanat. Oh iya. Iya, di Pesertanya. Memang Emang 2020 nih ingin memperjuangkan lah, pokok bisa ketemu Iya. gitu ya artinya. iya, seperti itu. Untuk kesolidannya itu sendiri ya kita setiap malam kita ngadain rapat-rapat itu, kita nyatuin lah, kita di situ pemikirannya kita jadikan satu gitu. Untuk satu kesepakatan seperti itu. Untuk loyalitas kami sendiri juga kami memiliki rasa saling memiliki gitu. Kalau ada temannya yang susah ya kita bantu. Nah, seperti itu sih Kak mungkin. Oke, nah dari pengurus ini kan mengadakan proker namanya Ormaseta ya. Di situ kan ada beberapa poin yang ingin dicapai. Salah satunya tuh loyalitas. Nah, dari pengurus itu ada harapan nih untuk loyalitas, menanamkan jiwa loyalitas kepada mahasiswa anak 2020 untuk bisa loyalitas dengan himpunnya sendiri gitu. Nah, dari teman-teman sini nih, apakah melihat teman-temannya seperti apa, dan juga ada nggak sih kayak potensi gitu untuk teman-teman kalian ini bisa melanjutkan kontribusinya pada himpunan di pengurusan selanjutnya gitu? Mungkin saya dulu ya Kak. Iya, silakan ya Bapak. Kalau menurut saya dari teman-teman yang selama ini progresnya dari mereka tuh aktif banget gitu. Apalagi di acara pasca ini kayak kalau ada rapat, ya kita tuh langsung cekatan gitu. Kalau ada masalah langsung diatasi di situ juga. Jadi masalahnya tuh nggak berlarut-larut gitu, dan itu cepat terselesaikan gitu. Menurutku masih ada malah banyak potensi yang bakal meneruskan kepengurusan di Maseta itu lagi. Masih ada lah regenerasinya nanti. Ya, wah ini yang ditunggu-tunggu oleh pengurus kayak gini ini. Jadi memang dari pengurus itu mengadakan proker Ormaseta ini karena memang untuk tujuannya adalah untuk mengkaderisasi dan juga menanamkan loyalitas agar nanti bisa meregenerasi lagi pengurusan tuh.
Kan nggak mungkin kan dari anak-anak 2019 dan 2018 kan selamanya di homeschool kan nggak mungkin kan Iya. ya. Nah, jadi itu tujuannya untuk meregenerasi dari anggota Himaseta itu sendiri. Nah, bicara tentang ini nih tadi sempat kalian menyinggung tentang Pasca Ormaseta. Nah, Pasca Ormaseta itu kan selanjutan nih dari kegiatan Ormaseta, di mana Pasca Ormaseta itu kan adalah wadah bagi kalian untuk mengimplementasikan apa yang kalian sudah dapatkan di Ormaseta sebelumnya. Nah, untuk saat ini nih, kalau di Pasca Ormaseta tahun sebelum-sebelumnya kan tuh diadakan offline sih. Iya. Pernah juga di angkatan sebelumnya juga diadakan online. Nah, di sini mungkin ada nggak yang membedakan kegiatan online kalian di angkatan 2020 ini paskanya dengan pasca sebelumnya di angkatan 2019? Itu kan sama-sama online sih. Ada nggak bedanya tuh? Saya jawab ya Kak ya. Iya, silakan. Terkait pembedaannya dari angkatan sebelumnya sama sekarang itu sama-sama online, tetapi pembedanya ini kan dulu itu seperti webinar. Nah, yang sekarang ini kita mengangkat dengan judul Hydroponic Entrepreneur 4.0 dengan tema itu seperti workshop. Oh, Nah, workshop ini Ya. kayak on the spot langsung, terjun langsung ke lapangan dan langsung dari peserta itu bisa langsung melihat bagaimana cara mempraktekkan langsung, terus prosesnya dan lain-lain yang akan ditunjukkan pada acara hari hanya Kak. wah, sepertinya seru nih teman-teman. Jadi konsepannya nih berarti kan tetap diadakan secara online dengan kegiatan yang itu kalau biasanya diadakan offline kan gitu. Nah, itu bagaimana sih cara ngemasinya ke dalam kegiatan online itu? Kak, mungkin kalau dalam kegiatan online seperti ini mungkin banyak ya kegiatan webinar-webinar kayak gitu. Workshop itu kayak jarang gitu. Nah, kita cara mengakalinya peserta itu tetap ada di Zoom. Nah, kita sebagai panitia itu yang bersama dengan pemateri nanti itu yang mempraktekkan langsung yang berada di lapangan. Nah, harapannya itu nanti si peserta ini dapat mengimplementasikannya secara langsung gitu. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya seru nih kegiatan acara paskanya tahun ini nih. Nah, kan ketika kita akan mempersiapkan satu acara, itu kan pasti banyak sih yang kita butuhkan. Nah, dari teman-teman sini, bagaimana progresnya kalian di kepanitiaan, mulai dari awal pembentukan sampai dengan hari ini nih, kan acaranya masih belum dilaksanakan ya. Nah, sampai dengan hari ini gimana sih progresnya dari teman-teman angkatan 2020? Yang pertama kan setelah melakukan Ormaseta, melaksanakan Ormaseta kan ada acara selanjutnya itu pasca Ormaseta. Dari itu kita itu udah dibentuk dari kepanitiaan kakak tingkat itu BPH dulu. Setelah BPH itu terbentuk, kita itu melanjutkan untuk menentukan kepanitiaan. Sebuah kepanitiaan itu kita ambil satu orang sebagai CO di setiap scene-nya. Seperti itu Kak, progres pertamanya pada tanggal 22 bulan 2 2021. Di situ kita membentuk kepanitiaan CO di setiap scene-nya itu di fakultas tercinta kita Kak, di Universitas Jember. Bertepatan kita itu mengambil jas yang sudah dijelaskan dari Irfa tadi Kak. Oh, jadi waktu itu kegiatan mengambil jas kan secara offline nih. Itu juga sekalian ya kalian mengadakan rapat gitu untuk mempersiapkan gitu ya. Iya, tapi rapatnya ini cuma BPH-nya aja. Karena kan juga pandemi, kita harus social distancing, Ya, pakai benar, protokol benar. kesehatan. Ya, mungkin ada progres lainnya sampai dengan hari ini untuk mempersiapkannya. Setelah pembentukan dari kepanitiaan sendiri, kita kan langsung membahas mengenai tema konsep nih. Nah, kita tuh awalnya bingung mau dibuat apa, mau dibuat konser nggak mungkin. Kalau mau virtual konser di YouTube ada dong streaming banyak ya kan. Nah, kita tuh mikir apa sih yang bagus untuk kayak gini. Nah, kita tuh mikir habis itu. Nah, sekarang kan itu ada yang sekarang tuh lagi marak-maraknya urban farming nih, urban farming nih. Nah, dari urban farming itu sendiri implementasian yang paling enak tuh itu hidroponik. Ya, karena memang juga lagi maraknya ya di musim-musim sekarang ini hidroponik gitu ya. Apalagi keterbatasan di masa pandemi seperti ini, urban farming ini perlu banget gitu untuk ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kita sebagai anak pertanian nih mikir dari sisi itunya juga dong. Nah, habis pembahasan tema konsep yang kita tuh udah ngangkat tema mengenai hidroponik. Nah, kita tuh nggak mau samaan kayak emang webinar. Akhirnya kita mau melakukan workshop itu. Habis itu setelah kita tuh fix tema kita tuh udah fix mengenai itu hydroponic entrepreneur itu,
kita langsung membahas progres-progres selanjutnya gitu mengenai pergerakan kepanitiaannya lah. Nah, sampai detik ini tuh progres sudah 80%. Wah. Mungkin yang belum aja nih yang mengenai briefing kepanitiaan dan lain-lain gitu dah. Ya, ternyata dari paskanya teman-teman angkatan 2020 nih luar biasa ya ternyata ya persiapannya ya gitu. Oke, selama persiapan itu ada nggak sih kendala-kendala gitu yang mungkin sedikit menghambat dari kinerja kalian, dari progres kalian tuh? Ada nggak kendalanya gitu? Pasti ada Kak. Yang pertama itu kendalanya kan kita tuh nggak bisa tatap muka langsung, kita nggak bisa bertemu langsung. Pasti itu kita ngadainnya itu kayak virtual zoom. Nah, dari situlah kendalanya pasti sama bentrok kuliah Kak. Itu pasti sama bentrok kuliah. Dimana kita harus membagi waktu mana rapat sama mana kuliah. Itu harus diimbangin gitu Kak. Mana yang waktunya rapat sama waktunya kuliah. Jadi kita tuh kendalanya di situ. Terus untuk saling berkomunikasinya itu alhamdulillah saling interaksi antara teman satu ke teman lain melalui WhatsApp. Tidak WhatsApp aja, itu banyak kan Kak dari media sosial yang lain seperti itu Kak. Kendala dari saya sih seperti itu Kak. Mungkin ada teman dari Irfan? Sama sih mesin yang punyaannya Rena. Kendalanya itu kita itu ya mungkin seperti itu karena kita dari cuma virtual aja, kita nyatuin pendapat itu juga agak belibet sedikit lah. Agak keras dikit lah ya. Iya, apalagi pemikirannya orang itu masih beda-beda. Nah seperti itu. Apalagi ya Ren? Mungkin itu Kak. Di setiap acara rapat pasti kan ada crash antara Pastilah pendapat yang dalam satu. setiap kegiatan itu ada 1-2 orang yang beda pendapat itu pasti ya. Itu gimana itu? Cara mengatasinya itu kita tuh nampung dulu pendapatnya. Menampung dari pendapat teman yang satu ke teman yang lain. Dari situ kita menemukan titik kesimpulan. Dari pendapat yang satu ke pendapat yang lain itu kita ngajukin kesepakatan bersama. Dipilih yang mana yang lebih baik itu Kak. Oke, ternyata cukup solid ya keanggotaan dari teman-teman angkatan 2020. Pastinya dong Kak. Ya. Pasti dong, pasti. Oke. Nah, dari cerita-cerita dari teman-teman di sini nih, sepertinya banyak yang penasaran gitu Kak. Penasaran kepo, ya apa sih acaranya paskanya seperti apa itu. Ya dari teman-teman di sini mungkin bisa mempromosikan gitu loh. Acaranya seperti apa nanti dan juga bisa nih memikat teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dengan acara kalian. Nah untuk semua nih kan ini acaranya untuk umum nih, nggak ada HTM-nya lagi free. Nah mungkin bisa nih join ke acaranya kita nanti di tanggal 4 April. Acaranya itu dimulai dari pukul 8. Nah untuk info lebih lengkapnya lagi nanti kepoin aja IG-nya dari boratenix_unej. Wah, tuh kalian nanti bisa kepoin sendiri nih di acaranya mereka. Oke, ternyata cukup bikin kepo ya acaranya dari teman-teman sini nih ya. Begitulah dari pemaparan dari teman-teman di sini tentang cerita bagaimana mereka mempersiapkan paskanya seperti apa dan juga progresnya seperti apa itu. Ya, terima kasih untuk Mbak Renata dan juga Mbak Irfa yang sudah hadir dalam podcast Eta kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Subscribe, like, dan komen. Nah, jika dirasa ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, saya di sini Rian Monari Devandi, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nih kita jargon dulu deh, boleh ya? Oh iya, boleh nih, boleh nih. Biasa jargonnya dari Mas Eta. Ayo, angkat tangan dulu. Dimas Eta, Sosek. Dimas Eta, Sosek. Dimas Eta. Sosek. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.